Jadikan harimu penuh makna. Halo Mas Adam, kita sambung lagi obrolan. Nah, kali ini kita ditemani sebenarnya dua sejoli ya kalian ya. Nah, halo Mas Cu, di sini ada Mas Cu. Mas Cu ini sahabatnya Mas Adam ya? Iya betul. Hanya teman. Enggak, kita saudara serumah. Serumah, sekontrakan. Satu kasur. Sahabat lama. Lebih hemat biaya. Wow. Ada apa-apa nggak nih? Oke, nah Mas Adam, kita sambung lagi obrolan yang tadi. Tadi kan sudah bercerita tentang dunia DJ ya secara umum. Ingin menggali tentang Mas Adam nih. Siapa Mas Adam lebih dalam ini? Apa ya? Apa nih? Tentang. Mau digali lebih dalam nih? Waduh. Jangan takut Mas, kita. Apa ya? Apa? Aku nih, aku kan? Iya. Aku nih. Jelas sangat Mas Adam. Sadam itu sebenarnya apa ya? Nama panggung sih sebenarnya. Mas Adam. Sadamnya itu ya? Sadam itu nama panggung sebenarnya. Oke. Nama panggung. Nama asli saya bukan Sadam sebenarnya. Oh, siapa Mas? Nama asli saya itu sebenarnya Dimas. Dimas Kanjeng? Dimas Kanjeng, ya. Dimas siapa Mas? Mahendra, panjang namaku tuh panjang sebenarnya. Oke. Namaku panjang. Mahendra Dimas Wicaksono Sadoka Putra. Wow, gagah sekali. Panjang kan? Nah, itu nama panjangku. Heeh. Nah, Sadam ini sebenarnya dulu tuh nama panggilan waktu SMP Oke. itu jadi aku ada di komunitas skateboard Magelang. Itu waktu itu lagi rame-ramenya Saddam Hussein kalau yang tahu kan yang itulah yang Irak itu Timur. nah, daerah-daerah sana itu Oke. lagi rame itu. Nah, mukaku kan Timur Tengah itu waktu itu. Karena hidungnya agak mancung ya. Mancung. Oke. Karena sering bohong. Pinocchio. Ya kan? Itu sih. Karena dulu ada kasus lagi ada Saddam Hussein naik, akhirnya aku dipanggil Saddam karena kemiripanku dengan yang Timur Tengah gitu. Nah, dari situ jalan SMP, SMA, terus kuliah sampai sekarang akhirnya udah kebiasaan tuh jadi dipanggil Saddam. Ya, jadi kelihatan kalau orang yang manggil aku Dimas berarti temanku SMP kelas 1 atau kelas 2. Oke. Temen lama banget, kan temen SD gitu. Kalau manggil aku Saddam berarti setelah itu, masa-masa setelah itu. Nah, dari situ aku dulu mulai aku kan DJ nih, mau nama panggung nih, nyari nama panggung nggak mungkin namanya panggung Dimas gitu doang kan, nggak mungkin kan. Apalagi nama Dimas itu sebenarnya udah ada di DJ kayak misalnya Angger Dimas, terus Dimas Akira, terus mau gimanain pun kan juga agak susah kan, mau nyari nama panggung lain nih dulu, apa ya? Kok ada agak karakternya gitu ya? Ada karakternya gitu kan, agak pusing nyarinya. Akhirnya waktu itu aku kepikirannya tuh apa pakai nama panggilanku aja. Akhirnya aku search tuh, aku nyari di internet Saddam ada nggak nih, nama Saddam yang DJ. Ternyata ada udahan. Tetapi itu dia DJ dari Brasil. Brazil dan waktu itu sih nggak aktif waktu itu ya. Waktu itu nggak aktif. Terus ya udahlah pakai ini aja lah nama, nggak apa-apa lah nama Saddam. Lagi pula kan waktu itu aku pikirnya ya udah dia jadi DJ Brazil udah jauh, terus kayak ya udah nggak aktif lagi uploadannya di mana-mana. Ya udah pakai nama Saddam itu. Itu dari sejarah namanya. Sejak kapan mulai serius di DJ nih? Dan awal mulanya seperti apa? Apa ya? Awal mulanya ini sih, aku suka musik sih sebenarnya. Oke. Nah, suka musik. Jadi kayak musik apa dulu yang paling diminati? Atau semua genre? Semua genre. Oke. Jadi kan aku tumbuh dulu kan waktu itu musik, dia bilang apa ya? Klasik rock, slow rock. Oke. Progressive rock, ya gitulah. Aku dulu dengerinnya tuh sempet Halloween, Voodoo, terus ya Dewa 19, terus ya band-band 90-an lah, 80-90-an tuh aku dengerin. Karena kan dari lingkungan keluarga juga musiknya tinggi ya, maksudnya kayak papaku dulu anak band juga, terus mamaku dulu juga penyanyi, penyiar radio, dari seninya juga ada gitu. Nah, aku dari situ sejarahnya suka musik banget. Suka musik, dan makanya aku belajar alat instrumen waktu SD kelas 6.
belajar main gitar gini. Terus SMP belajar ini, SMP SMA ngeband. Nah kan aku punya band tuh akhirnya. Band terus punya band sampai kuliah ya. Sampai kuliah aku juga masih punya band. Nah habis itu bandnya bubar. Oke. Kan bubar. Sementara kan aku kan suka banget sama musik tuh. Aku pengen berkarya tetap ada karyaku kayak. Soalnya menurutku musik itu bagiku obat ya. Kalau buat aku tuh menurutku pribadi obat buat aku sendiri. Untuk apapun itu. Ketika aku seneng ya aku bikin musik. Ketika aku sedih aku bikin musik. Gitu. Diekspresikan lewat musik. Ekspresikan lewat musik. Aku nggak bisa kayak nulis novel gitu kan, ataupun dengan balapan mobil, motor, terus apa yang lain-lain aku nggak bisa. Aku lebih puas, lebih lega kalau lewat musik. Menarik ini, disalurkan yang ke positif ya. Makanya itu kan aku, bandku bubar. Aku pengen tetap punya musik nih, ya udahlah. Waktu itu aku sempat punya solo project kayak band solois gitulah. Tapi di situ agak-agak macet. Sebenarnya macet. Karena mengumpulkan banyak orang ya tadi ya? Enggak, maksudnya lebih ke ini. Aku di situ kayak band-bandan sendirian gitu, kayak lebih masalah kontribusi. Kalau mau live istilahnya. Waktu itu aku pusingnya kalau mau misalnya manggung. Kalau manggung aku waktu itu kayak kekurangan SDM, maksudnya kekurangan kenalan lah istilahnya. Kayak bang yang mau bantuin aku ngebass siapa, yang mau bantuin aku main gitar siapa, ngedrum siapa. Waktu itu kayak gitu sih kepikirannya. Makanya solo projectku itu aku stop dulu waktu itu. Aku stop, akhirnya ditawarin temanku nih. Waktu itu nongkrongan di Waterbank namanya. Oke. Itu ada kafe, namanya kafe. Waktu itu di situ kafe ada sekolah DJ-nya. Di kafe tersebut? Di kafe itu ada sekolah DJ-nya, kita sering nongkrong, aku, Cu, terus sama teman-teman yang lain tuh. Dengan Mas Cu ini ya? Sama Mas Cu. Itu nongkrong di situ, terus kenalan, sama tiba-tiba kenal sama instrukturnya, pengajarnya DJ itu. Oke. Ditawarin lah, kamu nggak mau belajar DJ? Ini. Wah kayaknya menarik tuh, karena kan waktu itu event tahun baru di sana ada DJ-nya. Terus aku lihat, DJ ya, ada sekolah DJ di sini ya. Kok menarik ya ngeliatnya tampil. Tampil ini, apalagi kalau live itu aku sendiri nggak perlu banyak instrumen banyak waktu itu. Aku belum kepikiran situ. Kayaknya aku cuman ngeplay karyaku pun masih bisa gitu loh. Nggak perlu yang aku butuh drummer, aku butuh gitaris, keyboardis kayak gitu kan. Aku masih bisa nih. Saya tertarik lah di situ. Itu tahun 2013-an. Wow, udah lama ya berarti ya? Udah lama. 2013-an aku mulai DJ, belajar DJ. Kelahiran tahun berapa Mas? 90. Oh masih muda ya. Kok ketawanya seperti itu? Puas sekali ya sepertinya. Udah kepala 3 ini. Kepala 3 ini. Ya, Oke, lanjut Mas. Nah di situ kan belajar DJ itu sekitar 2013, sekitar berapa bulan ya? Sebulan, 2 bulan. Itu untuk belajar basicnya aja. Basicnya aja, dan itu sebenarnya nggak gampang menurutku ya. Oke. Karena kadang-kadang orang-orang ini kedikte lagi kan, memandang itu belajar DJ itu gampang, kayak cuman ngeplay satu lagu ke lagu berikutnya kayak gitu kan, cuman play gitu doang kan. Padahal enggak, itu ada skill tersendirinya, kayak basic mixingnya, kayak beat mixing yang aku udah jelasin di sebelumnya. Itu selain itu juga ada pemilihan lagu. Itu setelah berapa lama ketika belajar dari DJ? Mengetahui proses-proses seperti itu atau dari awal itu tadi? Dari awal diajarkan emang seperti itu materinya. Jadi dijelaskan nanti materinya, pengajarannya tuh seperti ini. Gitu. Step-stepnya tadi Step-stepnya. Nah nanti baru basicnya ini, terus diajarin ini, pertemuan besok ini, pertemuan berikutnya ini. Nah terus nanti setelah selesai belajarnya, masa pelajarannya di sekolah itu nanti ada misalnya kayak evaluasi lah. Nah setelah evaluasi nanti dikasih tahu lagi nih sama mentor ya dulu. Nah, mentornya kasih tahu nih, nanti bakal ada namanya creative mixing, terus ada lagi kamu tuh berkembang lagi cara mixingnya seperti ini, nanti berkembang lagi kamu musiknya tuh bakal seperti ini kayak gitu. Nanti dikasih tahu. Nah ternyata emang benar perkembangan zamannya memang, kalau zaman dulu tuh
mixingnya gini nih, dek 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 dek, belajarnya gitu tuh. Oke. Terus zaman sekarang udah yang dari belajar awal pun dikasih materi yang istilahnya beatnya tuh udah beat kosong, maksudnya bukan beat kosong sih, kayak beatnya tuh udah beat nggak konstan stabil, nggak konstan dek 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 gitu, tapi udah dek tak gitu. Perkembangannya udah situ, jadi udah untuk belajar beat matching tuh udah nggak harus yang dek 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 kayak gitu. Itu susah banget menurutku susah banget belajar DJ itu susah. Karena berkembang gitu, masalahnya di situ. Kan tinggal play Mas. Emang tinggal play, cuma kan gini. Dari segi pemilihan lagu pun ngaruh gitu. Mulai dari pemilihan lagu. Ngaruh kan. Yang di segmen sebelumnya kan aku jelasin yang masa dari lagu yang duk yang hype gitu, tahu-tahu lagu berikutnya jadi yang slow gitu kan, ngedrop banget tuh. Kan orang-orang lagi enak-enak joget-joget, tahu-tahu kok lagi jadi piano doang. Lagi kan ngedrop kan, lagi enak-enak joget, tahu-tahu jadi loh kok lagunya slow banget kan gitu kan. Alurnya itu kan juga ada, itu kan susah tuh dipelajarin. Terus ada lagi yang sulit tuh ini yang kreatif mixing itu, jadi tadi itu juga sulit menurutku karena tiap DJ itu punya karakter mixing yang sendiri-sendiri, yang beda-beda. Identitasnya. Identitasnya itu tiap DJ itu beda-beda. Oke. Kayak aku bilang tuh gini, aku belajar kreatif mixing tuh dari banyak orang. Kayak misalnya aku tahu cara mixing aku bilang tuh dengan, kalau dulu aku belajar diajarin ada intronya, yang beat konstan itu, dek 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 dek, biar bisa di mixingnya gampang. Nah, aku belajar di Kubik itu diajarin waktu itu sama Adam namanya, Eknever. Hampir mirip ya namanya ya. Hampir mirip. Sadam dan Adam. Nah itu, Hawanya? Hawanya nggak tahu di mana. Itu kan, aku belajar dari dia itu cara mixing lagu yang nggak ada intronya itu. Jadi nggak ada dek 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 dek, itu nggak ada. Langsung masuk lagu berikutnya. Tapi itu mixing. Oke. Jadi bawa alur terus ya, bisa bawa alur untuk tapi alurnya tuh kejaga gitu. Aku belajar dari situ. Dan itu pun aku baru tahu setelah sekian lama. Berapa tahun itu dari tadi 2000 berapa? 2013. Baru tahu ya waktu aku jadi di Kubik berapa ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Wow. Itu baru tahun 2018 kan. Nah, aku baru tahu di situ. Baru ngerti cara mixing yang seperti itu. Jadi dari situ kan berarti kan bisa dibilang kan nggak gampang gitu loh. Belajar DJ itu nggak gampang, prosesnya tuh panjang gitu, yang nggak instan gitu loh. Aku bisa DJ gitu. Nah, ngomongin proses nih, kita ke Mas Cu dulu aja ya, biar enak. Menurut Mas Cu nih, prosesnya Mas Sadam ke DJ ini seberapa pesatnya nih, biar enak nih kita. Ya kalau aku ngelihat sih waktu Sadam mulai nge-DJ dulu ya, awal mulai itu aku ngelihat dia sangat-sangat terbantu sama basicnya dia di musik. Karena memang suka musik tadi ya di awal ya. Karena sebelumnya dia udah ngeband, terus bikin lagu. Jadi dia udah familiar sama beat, sama tempo, sama komposisi lagu, sama transisi lagu, dari struktur lagu, semua itu bener-bener membantu di mana dia sampai sekarang. Jadi dia dari yang DJ sampai sekarang juga dia produser, bikin lagu, tukang bikin lagu, ya kan. Jadi nggak cuma performer aja dia. Jadi dia kreator juga. Makanya dia tadi mungkin bilang sebagai musisi, dia sebagai pembuat lagu. Perkembangan cara bermainnya atau hal-hal yang berhubungan apa nih yang tampak dari Mas Jun? Banyak banget sih sebenarnya. Dia apalagi dulu pas dia ngeband kan ini vokalis. Dia vokalis. Vokalis dia. Makanya jadi ya udah benar-benar ngebantu waktu dia perform sebagai DJ, apalagi seorang diri gitu kan. Jadi itu benar-benar ngebantu dia. Jadi pas jadi DJ waktu itu. Oke, nah kita lanjut lagi Mas Adam. Pengen tahu lebih dalam nih tentang karirnya Mas Adam dan keluh kesah di dunia DJ nih ya utamanya. Apa nih? Kita tadi kan udah sampai ke proses ya, proses perjalanannya sampai sekarang kan, berarti selama berproses itu Mas Adam juga menemukan hal-hal baru yang terus ditingkatkan untuk kemampuan
dalam buat musik di dunia elektroniknya ya, EDM ya. EDM. EDM-nya itu ternyata setelah sekian lama manggung pun di 2 tahun terakhir masih ada sesuatu hal yang baru nih. Ternyata aku belum ada apa-apanya di bidang ini. Nah kemudian selanjutnya sampai sekarang gimana nih? Apa aja keluh kesahnya atau pengen tahu nih perspektif lebih dalam? Karena kan saya bukan background DJ ya, belum tentu tahu. Apa ya keluh kesahnya ya? Banyak sih sebenarnya sih. Apa Jadi itu? selama proses itu naik turunnya aku kerasa banget sih. Ini kerasa banget kayak misalnya gini nih. Waktu itu aku kan dari scene DJ yang aku bilang istilahnya kayak umum ya. Maksudnya aku lagu-lagu EDM pada umumnya. Terus aku transisi, kan aku juga suka Jepang. Oke. Jepang. Transisi itulah aku situ. Waktu itu aku mulai main di event di Jepangan. Event-event Jepang itu. Event Jepangan udah mulai. Cosplay segala macam kayak gitu. Cosplay, terus festival Jepang. Itu kan menjadi main situ nge-DJ di situ dengan lagu-lagu Jepang. Nah, dari situ perjalanan ke situ itu beberapa kali di forum, nggak di forum sih, ada yang orang yang kayak bilang aku nggak boleh main di klub lagi karena itu udah apa ya, udah bisa dibilang ke branding Jepang-Jepangan tadi. di Jepang lagi, makanya aku nggak bisa main di suatu tempat itu. Sempat seperti itu? Sempat seperti itu. DJ kok kayak gini sih, DJ kok Jepangan sih, kayak gitu loh. Padahal kan menurutku kan kenapa enggak gitu loh. Iya, karena masih ya tetap sama kan yang dimainin EDM kan, juga EDM ya. juga, dan itu juga namanya musik gitu loh. Kan. Iya, ya baca sah-sah aja kan harusnya. Nah, itu pernah tuh kayak gitu. Terus pernah lagi yang di cancel karena event itu di cancel karena ganti guest star yang istilahnya kayak dia lebih menjual. Lebih menjual dalam artian? Dalam artian Menjual yang gimana nih? Kalau di dunia DJ saya kurang paham ini. Dalam sekali iya, tarik maksudnya napasnya. ini menjual yang lebih istilahnya lebih seksi, maksudnya DJ cewek yang lebih seksi gitu. Padahal waktu itu aku udah kontrak udah dijadwalkan tanggal segitu gitu. Akhirnya aku di cancel. Itu pernah. Gara-gara digantikan DJ yang lebih popularitas atau Iya, lebih seksi. Lebih seksi yang jadinya dia populer. Oke. Kan? Nah, itu kalah ke situ. Pernah juga. Terus pernah juga yang apa ya? Di blacklist dari klub pernah. Wow. Iya karena tadi gitu sih. Kan yang aku jadi DJ Jepangan itu pernah. Sampai seperti itu? Pernah. Oke. Nah, banyak lagi ya. Apalagi pengalaman terburuk? Tapi kalau sekarang masih main di klub nggak? Oh masih. Masih. Setelah penggiringan. Penggiringan. Setelah mediasi enggak sih, setelah ada forum apa ya, banyak forum yang kemarin obrol-obrolan sama teman-teman DJ, akhirnya ya kebukalah. Apalagi sekarang kan klub-klub udah mulai berkembang tuh, yang kayak lagu-lagu manapun udah mulai diputar, Ya, kayak kayak lagu udah mulai masuk klub masuk kan, terus Dangdut Jepang, juga, dangdut juga, akhirnya ya nggak masalah sekarang, akhirnya bisa. Apalagi sekarang konten aku megang konten yang istilahnya di klub di Jogja itu konten khusus K-pop. Oke. Nah, apalagi aku sampai ke situ akhirnya ya menurutku ya pada akhirnya juga sekarang namanya musik kan. Yang kalian hate dulu kok DJ kok seperti ini ya, akhirnya tolonglah ini sekarang kan kalian juga akhirnya masuk juga ke klub kan kayak gitu. Ya, gitu sih, itu salah satu keluh kesahnya sih situ. Berarti bukan penolakan di klubnya ya, tapi manajemennya ya sebenarnya. Open mindednya. Mindednya, dulu. Lucu juga nih. Aku pernah nih. Apa itu? Lucu banget ini, menurutku lucu banget. Ketawa dulu boleh gak? Ini belum lama sih. Belum lama Oke. kejadian, belum lama. Aku main di satu klub di luar kota. Aku main lagu Jepang. Itu lagu Jepang, bener lagu Jepang. Oke. Tapi crowdnya bisa tetap hype tanpa sadari. Karena mereka sadar tuh itu lagu Jepang. Tapi tetap hype. Itu di klub atau di tempat umum? Klub. Oh di klub? Klub malam. Wow. Padahal itu lagu Jepang. Tapi apalagi lagu Jepang itu Hatsune Miku, kalau
Oh Jepang iya. tahu kan karakter Hatsune Miku itu kan apa? Itu aku mainin di klub. Wah ketahuan nih jadi suka Jepang. Gitu. Nah itu menurutku lucu gitu loh. Kok yang kalian dulu kayak gitu, ini lagu Jepang yang dulu kalian nggak boleh. Ya istilahnya kok ini lihat aja crowd kalian tuh Secara market itu bisa. tetap enak kan, tetap mau kan sebenarnya tinggal DJ-nya itu bisa membawakan apa ya show-nya dia, performance-nya dia itu seperti apa kan, masalahnya kan di situ. Nah, itu kan aku jadi buktiin ternyata itu cuman ya haters doang, maksudnya yang ya apalagi yang klub ownernya itu tidak mau berkembang gitu loh. Iya. Padahal ya sah-sah aja gitu loh. Lucu banget itu. Sebenarnya nggak ada gesekan ya di sana. Sebenarnya nggak ada gesekan tapi dibikin ada kan lucu gitu loh. Karena tidak open minded tadi ya. Lagu TikTok aja pernah loh. Dibawain lagu TikTok. Sama ini. Apa itu? Ada satu klub di Jogja, JKT48. Oh dimainin juga. Dimainin juga. Heavy rotationnya JKT48 dia dimainin juga. Yang datang? Enggak, maksudnya DJ-nya itu mainin lagu di JKT48. DJ-nya. Bayangin loh, itu salah satu klub di Jogja. Bisa crowd juga itu? Crowd-nya tuh naik juga. Ya kan lucu gitu. Jadi kan sah-sah aja gitu ya, itu kalau kesahku selama prosesi sebenarnya itu loh ya, tolonglah kalau ya ini namanya musik, kalau emang istilahnya kayak jangan dibatasin, tapi tolong ya kasih wadah lah, maksudnya entah misalnya nih khusus hari ini lagunya khusus ini lagu dangdut nih. Itu kan bisa dibuat program-program khusus ya, atau kan, jamnya ya. Bukannya kalian blok atau kalian blacklist tuh jangan gitu loh. Karena sebenarnya pasarnya itu ada gitu loh. Apalagi sampai dihina-hina gitu. Wah udah kayak gitu. Itu kalau kesannya sih kayak gitu sih. Oke. Menarik. Itu kan kalau dari sisi sebagai performer ya, performer. Nah, ketika dari sisi bermasyarakatnya nih, apa yang sering salah persepsi tentang Mas Sadam? Tentang aku ya? Sebagai DJ ta? Kalau masyarakat apa ya? Di sosialnya apa kira-kira? Karena nanti jadi wah ini DJ nih tukang mabuk nih. Oh. Atau apa itu? Apa yang sering salah persepsi apa nih tentang Mas Sadam? Kalau dulu iya. Dulu tuh aku sempet ya gitu lamanya di kayak Sadam sekarang kerjanya di dunia malam. Apalagi di keluarga ya, kan ada grup chat keluarga tuh. Sadam sekarang Dimas dulu sekarang kerjanya apa gitu. Aku ini DJ ini. Oh dunia malam ya, di klub-klub ya, mabuk itu ya, hati-hati ya. Terus ya sering dicerewetin narkoba lah, mabuk lah, seks bebas lah, itu sering banget dicerewetin gitu loh. Tapi sekarang udah di ini belum di apa ibu segala macam orang tua tahu. Akhirnya kan waktu itu kan aku langsung jelasin nih pelan-pelan. Aku kerja ini, terus tak jelasin nih dunia malamnya kayak gini. Nggak semuanya tuh kayak gitu gitu. Dikasih pengertian, dijelasin pelan-pelan. Kalau DJ itu bukan suatu pekerjaan yang negatif gitu. Tapi DJ itu ya pekerjaan yang positif, bisa dibawa ke positif. Tergantung personalnya. Kembali lagi enggak semuanya. Jangan dipukul rata gitu. Gitu kan. Enggak semua DJ itu negatif gitu. Ada banyak DJ yang positif kok, kayak misalnya Sadam. Misalnya ketawa ini. Aku. Misalnya lagi siapa ya? Banyak sih yang positif, banyak banget. Kayak Mas Wingky. Oh iya, DJ Wingky itu ya. DJ Wingky kan juga tuh. Itu kan positif banget. Eka Gustiana itu kan itu kreatif ya. Kan kreatif banget kan. Itu positif juga kan. Nah, kayak gitu. Dia main di klub malam. Tapi kan ya positif kan. Iya, apalagi bawa nilai-nilai budaya yang seperti tadi ya. Apalagi dia sering bikin lagu yang istilahnya kayak bawa nilai budaya lokal ya. Kayak kemarin sih dia ini nih tulis lagu judulnya Lati. Aku lupa sih artinya di lagu itu apa, tapi itu benar-benar ini Indonesia banget gitu loh. Chord progressionnya segala macam kalau di breakdown tuh udah susah. Bahkan di grupku itu produser tuh sempet gini. Ini kalau mau di remix itu agak susah karena chord progressionnya itu emang apa ya, Indonesia banget gitu loh. Ya kan Indonesia kan tahu kan tangga nadanya kan apa
nggak yang do re mi fa sol la si do gitu, tapi ada nada miring-miringnya, ada setengah nadanya, ada miring-miringnya lah. Nah itu agak-agak susah untuk di remix waktu itu. Anak-anak bilangnya gitu. Instrumennya juga pakai alat-alat apa? Tradisional. Apalagi Eka Gustiana dulu kan, tahu sendiri kan, dia kan sering bikin lagu dari alat-alat apa, dari tradisionalan juga kayak gitu. Tuh, makanya DJ ya bisa ngangkat budaya negara sendiri itu juga bisa. Tuh, apalagi Alfie Rev tuh, kan sering banget tuh. Oh iya itu keren. Ya kan dari gamelan, terus tarian, terus ada pernah singden juga. Gitu. Kan DJ kan positif ini, produser positif, ya kan? Nggak negatif gitu. Jadi tinggal balik ke DJ-nya lagi ya. Tinggal personalnya DJ-nya itu maunya dia dicap sebagai DJ yang positif atau yang negatif gitu. Banyak kok DJ yang negatif banyak, tapi yang positif juga banyak gitu loh. Lebih banyak malah menurutku. Nah, Mas Adam, balik lagi ke tadi yang persaingan ya, kalah dengan yang seksi nih. Menghadapin persaingan itu gimana strategi Mas Adam nih? Strategiku ya, apa ya? Tetap berkarya aja, yang penting udah ini karya aku atau gimana nih dari Mas Adam? Bisa dibilang gitu sih. Menurutku gini. Kalau kembali lagi ke ini sih, ngasah skill sih. Ngasah skill. Karena aku tadi udah bilang tuh selalu berkembang tuh. Sampai sekarang pun aku juga masih banyak belajar gitu. Masih belajar ini kayak aku bikin lagu itu masih ternyata bikin lagu genre ini ternyata seperti ini. Aku bikin lagu genre A itu kayak gini, B kayak gini. Aku masih belajar gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kalah saing sama yang DJ yang lebih nilainya itu jadi nggak termotivasi. Tapi harusnya termotivasi untuk berkarya lebih baik dengan ngasah skill, misalnya belajar ya yang sebelumnya belum bisa scratch tapi sekarang belajar scratch. Terus kalau sekarang kalau dulu nggak bisa bikin lagu, terus sekarang belajar bikin lagu. Intinya sih sebenarnya ngejar ini sih, skill sih, ngasah nambah added value-nya ya, terus ya ditambah nambah value-nya ditambah terus. Intinya sih itu sih. Jadi kalau udah value-nya udah bagus, udah kebentuk, udah bertambah, itu otomatis bakal kalah kok. Yang DJ yang istilahnya lebih seksi, yang kalau kemarin kita nyebutnya DJ apa ya? Apa itu? Kenapa ditahan? Dikeluarkan apa itu? DJ susu. Sapi ya. Itu intinya itu. Oke. Sebenarnya kemarin dulu ada pembahasan seperti itu. Kalau mau menang melawan DJ susu itu ya, asahlah skill kalian kayak gitu. Terus nambah networking juga. Kan itu tuh networking juga termasuk skill menurutku sendiri. Karena kalau kamu nggak ada networking, kamu nggak akan bisa main di mana-mana. Oke. Bagian dari tetap harus marketingnya juga harus bagus ya. Marketing harus tetap belajar marketing gitu tuh juga. Intinya harus ngasah sih. Apapun itu diasah. Tetap evaluasi diri untuk nambah value added lagi ya. Benar. Wow. Tuh. Menarik juga ya. Berat ya Mas dunia DJ ya ternyata ya. Berat. Soalnya ini ya itu tadi faktor yang mempengaruhi itu banyak banget. Apa aja itu? Ya maksudnya tadi salah satunya tadi kayak ya persepsi orang, terus yang persaingannya, terus dari adaptasinya terus segmennya juga ngaruh banget gitu kan. Karena kan satu lagi kan segmen orang yang suka DJ, maksudnya suka lagu EDM yang genre ini. Terus suka lagu EDM genre ini kan beda-beda tuh, ada segmen sendiri. Nah di situ kan kita harus belajar masuk ke A atau ke genre B atau ke sini gitu. Itu juga harus dipelajarin juga itu. Nah dengan tantangan yang berat-berat seperti itu, hal apa yang membuat Mas Adam bertahan sampai sekarang nih dari 2013 ya? DJ 2012. Hal apa ya nih yang paling membuat Mas Adam bertahan? Kan tadi berat nih katanya cerita mau ngasah skill terus, harus belajar tampil, harus belajar marketing. Hal apa nih? Kenapa gelisah ini? Minum dulu boleh nggak? Boleh, silakan monggo. Apa ya? Yang bertahan sampai saat ini? Itu aku yang karena passion sih. Karena passion. Suka musik dari sekolah tadi ya? Sejak sekolah. Emang suka musik, terus memang ya passion, terus ya
dari hobi jadi sekarang ya jadi apa ya? Profesi. Jadi profesi itu menurutku udah perjalanan yang kalau dibuang tuh sia-sia sih menurutku. Makanya aku sekarang ya passionku di sini ya aku komit di sini gitu. Oke. Itu yang bikin bertahan sih. Bikin bertahan. Kalau nggak kuat ya bakal ya istilahnya kayak ada nih DJ yang cuma pengen terkenal, populer, ada tuh. DJ apa itu? DJ apa itu? DJ cuman wah ternyata DJ keren nih, aku mau belajar nih jadi DJ. Biar terkenal, biar populer, biar banyak cewek gitu. Itu banyak ada. DJ dadakan seperti itu banyak itu? Ada banyak. Wow. Yang istilahnya yang kayak dia belajar DJ cuma kayak gitu akhirnya cuma bertahan sekitar ya nggak lama lah. Cuma ngikutin tren. Itu ada beberapa. Terus ada yang dari artis jadi DJ juga ada. Yang sekarang juga nggak kelihatan kan namanya karena Ini gibah nggak nih? Gibah nggak? Gibah nggak apa-apa sih. Tapi nggak sebut merek nanti bahaya. Gitu. Soalnya ya itu kalau DJ instan yang populer itu ya bahayanya di situ. Karena kalau nggak ada passion yang kamu percuma. Kayak misalnya kayak kamu ngelakuin suatu hal yang nggak kamu suka karena terpaksa, karena ada faktor yang kalian cuman aji mumpung yang kalian cuman ya pengenan doang gitu kan ya percuma gitu loh. Kecuali kamu suka sama satu hal itu, kamu komit di situ kan bakal fun kan gitu, ngejalaninnya bakal seneng gitu kan, bakal ada value yang lebih yang kalian dapat gitu loh. Itu. Oke, Mas Adam. Itu. Ambisinya ke depan apa nih? Nah, itu Wah, dia. ambisi. Kita ngomongin ambisi atau bayangan ke depannya nih. Pengen ada project apa ke depan? Iya, tadi juga ceritanya ini Mas ya tentang sebagai performer ya, belum sebagai apa tadi? Produser ya. Iya. Ah, itu kan. Bikin lagu apa sih? Banyak. Apa ya besok ya banyak sih sebenarnya sih. Lagu TikTok lagi. Jangan kemarin udah ditawarin aku. Jadi gini sih, kalau aku jadi producing ya, jadi produser itu sebenarnya udah lama sih sebenarnya. Jadi ya band-bandan itu sih, dari ngeband itu udah produce lagu kan, kita udah create karya kan, udah bikin karya tuh udah zaman dari aku SD itu. Dulu aku SD kelas 6 itu aku bikin lagu tentang anak kos gitu. Tentang anak kos. Itu SD kelas 6. Bandku sama anak-anak SMP, tetanggaku, tapi udah SMP SMA. Itu tentang anak kos, dan dari SD kelas 6 itu aku udah bikin lagu tuh. Nah, terus bikin lagu itu. Nah, sekarang ambisiku sih tetap karya sih, tetap jatuhnya karya sih. Karya, karena dari dulu kan kebiasaan bikin karya. Kalau nggak bikin karya tuh kayak gatel gitu. Ada yang kurang aja. Ada ya? yang kurang gitu kan. Nah, di situ kan kayak kapan nih bikin karya? Kayak sekarang aja aku kayak karyaku kapan ya terakhir kayak kemarin ya gitu. Kayak udah kangen lagi gitu. Nah, ambisiku sih pengennya sih besok bikin karya lagi yang lebih. Kalau kemarin kan aku cuman kayak setengah-setengah nih, maksudnya setengah-setengah tuh aku rilis, tapi nggak ada kayak video klip. Video klip ada beberapa sih, tapi nggak semua lagu gua ada video klip. Oke. Terus kayak kalau promosi tetap promosi ada jalan sih. Kalau aku pengennya besok ini ambisiku punya album ya, bukan single. Kalau kemarin aku single terus tuh. Satu lagu. Besok pengennya sih ambisiku bikin satu album terkonsep. Ada orang banyak di situ yang ikut bantu, kayak penulisan lagu. Nanti yang dibantu Cu juga. Nulis lagu bantu Cu. Aku kalau nulis lagu biasanya Cu yang bikin. Liriknya tuh Cu yang bikin. Gitu. Aku cuma ngasih ini gambarannya nih gitu. Aku garis besarnya ini nih gitu. Besok juga pengennya ada album fisiknya, video klip yang terkonsep. Ambisiku situ dalam waktu dekat ini. Jadi rencana project ke depan. Project ke depan yang paling deket itu. Karena dari kemarin aku projectku tuh kayak project ini sih. Project bukan aku gitu loh. Maksudnya bukan aku sih. Maksudnya project collab. Oke. Jadi project kolaborasi. Kemarin kan aku ada project ngeproduserin lagu Idol Jogja. Nah, aku yang bikin lagu, aku yang bikin lirik, aku yang bikin ada semuanya, aku yang di situ, komposernya aku. Kemarin sempat kayak gitu. Terus ada kolaborasi juga kemarin aku sama cosplayer Surabaya. Aku bikin background musiknya. Itu juga.
Nah itu kan kayak ya jadinya dari kemarin tuh aku ngerjainnya bukan project buat aku tapi project buat orang lain gitu. Gitu makanya sama orang lain dan untuk orang lain gitu. Gitu. Makanya kedepannya sih besok sih deket-deket ini projectnya Sadam gitu. Projectnya Sadam gitu. Oke. Tuh. Mungkin ada yang ingin ditambahin lagi Mas Adam? Ngapa nih? Atau mau keluh kesah lagi? Monggo, unek-uneknya dikeluarkan. Apa ya? Apalagi sebelum kita tutup nih. Apa ya? Ceritanya menarik nih kehidupan. Keluh kesahnya sih. Keluh kesah lagi masih ada nih. Monggo yuk kita jabanin nih. Tolong hargain DJ. Nah itu. Hargain pakai uang gitu. Enggak apa-apa. Oke. Ini sih maksudnya gini, dulu sempat ada persepsi gini nih. Gimana itu? Bayar DJ kok mahal. Bayar DJ kok mahal? Pernah kan? Ada itu tuh. DJ kok mahal sih. Aku kan dulu matok harga tinggi tuh, menurutku tinggi banget tuh. Untuk ukuran di Jogja atau di luar Jogja? Jogja. Oke. Tinggi banget tuh. Waktu itu untuk event Jepangan sih waktu itu. Oke. Itu tinggi banget tuh. Nah, itu dibilang kok ini sih mahal banget sih gitu. Ini siapa sih Sadam gitu kan? Siapa sih Sadam ngapain sih kok mahal-mahal? DJ kok mahal banget sih kayak gitu. Nah, aku pengen lurusin nih. Value yang kalian dapat, bukan value sih. DJ itu sebenarnya profesi yang nggak murah untuk belajar ke situ gitu loh. Istilahnya gini, kamu belajar DJ tuh ada biayanya kursusnya. Kalau mau kursus, kalau maupun otodidak juga pasti butuh waktu. Dan waktu itu menurutku belajar dalam waktu yang tertentu itu kan nggak bisa dinilai dengan materi kan. Itu kan pasti value-nya tinggi banget tuh. Kegigihannya dia belajar, dia berapa lama belajar untuk menguasai materi DJ itu kan value yang nggak bisa kalian gampangin gitu loh. Itu kadang-kadang dinilainya tuh kok murah ya, kalian nggak melihat value itu. Kalian harus lihat juga dong, DJ itu download lagu, beli lagu, kadang-kadang beli lagu, terus butuh koneksi wifi, butuh waktu juga untuk nyari lagu. Itu tuh nggak murah gitu loh, nggak gampang gitu loh. Alatnya juga kan mahal gitu kan. Nah, misalnya gini, paling murah itu alat DJ yang menurutku proper untuk perform ya, itu 5 jutaan. Anggaplah itu 5 jutaan. Aku terakhir beli itu ya 5 jutaan. Itu paling murah. Paling murah yang proper. Ya kalau yang 3 juta mungkin ada juga ya. Ada juga 3 juta. Tapi itu udah menurutku mahal gitu loh. Kalau kalian sempet tuh aku dinego tuh sampai 250.000 per tampil itu? Per tampil. Berapa jam durasinya? Durasinya 1 jam. 1 jam. Itu kayak tolonglah dari publish rate-ku. Publish rate-ku yang dulu tuh sekitar ya itulah. Oke, lumayan lah. Lumayan itu kan sampai ke 200.000 tuh sempet kok kayak gini gitu loh. Tuh. Sempet. Apa penyebabnya itu apa itu? Apanya? Penyebab bisa harga kok bisa orang nawar murah? Ya karena menurutku ini sih. Belum menghargain karya. Karena ini sih kayak profesi DJ, bukan sih, kayak apa ya? Kayak banyak waktu itu sih banyak DJ yang memurahkan rate-nya mereka. Oke. Gitu. Persaingan tadi ya. Persaingan kayak yang biasanya itu rate yang ada di Jogja itu sekitar segini, jadinya cuman segini. Itu dulu pernah tuh dibahas, itu rame, sempat rame di Jogja. Yang dari segini jadi segini 500.000 bersama alatnya, itu pernah itu. Oke. Bayangin 500.000 udah dapet 3 talent DJ. Bayangkan. Satu paket. Paketan. Ya itu nggak salah, dari segi bisnis nggak masalah kan. Iya. Nggak masalah, ya apa ya, waktu itu sih sempet rame karena ngerusak harga. Oke. Nah, waktu itu. Nah, kembali lagi yang ke tadi aku kok ditawarin sampai situ, ya faktornya ada di situ, salah satunya. 500 aja dapat 3 gitu. Jadi ada paketan, tapi kan gini, harus melihat juga kalian meng-invite siapa gitu loh. Kan gitu. Waktu itu kan itu event Jepangan. Event Jepangan ya,
kalian sudah tahu portofolioku, kalian ngontek saya ngasih publish rate ya ini. Kalau nggak cocok ya sudah gitu. Tapi nggak usah diperpanjang kayak itu panjang sampai tahun kapan ya itu ya? 2018 akhir 2019 awal itu aku baru tahu itu masih orang itu masih nggak terima. Karena tadi sadam mahal. Nah, aku sampai dibilang gitu sadam mahal. Nah, temen tuh itu sekarang jadi temanku sekarang dia orang itu. Itu kan bangke gitu kan. Konyol itu. Konyol. Ngelurusin di mana ada harga, ada kualitas gitu loh. Misalnya gitu. Kalian invite DJ ya, kalian harus menghargai publish rate-nya si DJ itu. Jangan sampai ya kalian jadi di belakang-belakangnya tuh jadi kayak ngomongin yang enggak gitu. Ya salah sendiri kamu invite dia. Kalau nggak mau invite dia ya cari DJ yang murah. Tapi ya dengan kualitas yang ya tahu sendiri gitu loh. Nah, gitu. Oke. Soalnya waktu itu aku udah ke branding bagus gitu loh. Saat itu. Manajemenku di Bali udah sama Indonesian Idol juga udah bagus lah. Penanganannya udah bagus. Nah, waktu itu wajar dong rate-ku tinggi gitu. Mungkin kan mereka juga kalau dari perspektif mereka itu ngitung biaya event toh. Biaya yang datang nih, view yang datang berapa orang, nanti kan pasti ngitung sana juga. Tapi pada akhirnya yang aku bilang tadi kan, akhirnya dia jadi temanku. Oke. Kita ngobrol tuh. Akhirnya Zongnya? DJ yang dia hire waktu itu penggantiku itu tidak sesuai ekspektasinya dia. Sehingga event itu malah kurang greget ya. Kurang greget. Kayak gitu. Kan gitu. Biasa ada value lebih gitu. Intinya itu sih DJ itu jangan dianggap profesi yang abal-abal atau gampangan lah intinya. DJ itu profesi yang profesional gitu. Tolong dipandang profesional gitu. Intinya gitu sih. Nah, itu. Ya. Itu. Ya sama-sama pengen cari nafkah. Tapi kan cari jalan tengah ya, titik tengah itu. Maksudnya kan ada taraf negosiasi yang baik gitu loh. Itu nggak masalah. Negosiasi yang baik itu nggak masalah. Aku dibayar cuman sama makan minum tuh pernah. Bisa. Wow. Dia habis belajar DJ itu kan ada namanya tuh apa ya? Aku lupa istilahnya apa. Tapi kayak training job training. Aku cuman datang main dibayar sama minum sama makan. Itu cucu yang sering nemenin aku tuh cucu. Iya karena masih baru belajar ya. Kayak job training gitu kan biar nambah jam terbang kayak gitu. Itu ya aku pernah, makanya kan ada taraf negosiasi. Kalau mau nawar misalnya mau dibayar sebagai apa, pakai apa itu juga nggak masalah gitu. Aku pernah loh di Jakarta nggak dibayar sama sekali. Ke Jakarta itu akomodasi cuma dibayarin berangkat doang. PP sorry. Oh PP tapi kereta. Nah, itu dibayarin tapi nginep hotelnya nggak dibayarin, tapi dijadiin satu sama teman-temanku itu. Dan aku nggak dibayar sepersen pun, fee itu nggak ada. Kenapa berangkat ke sana? Karena ada value lebih yang dinegosiasikan itu. Karena memang udah senang musik juga ya. Musik juga kebetulan aku dapet apa ya istilahnya kayak waktu itu aku disuruh nemenin idola tahu kan? Siapa idolanya? Ada cosplayer Korea. Cosplayer Korea namanya Pion Kim. Nah, aku waktu itu disuruh nemenin dia. Ya kan mau lah gitu. Boleh ditampilin nggak? Boleh. boleh. Itu cosplayer Korea. Itu idolaku. Oke. Nah, waktu itu ditawarin nih, kamu mau nggak di event ini? Tapi nggak ada bayarannya nih. Tapi kemungkinan kamu dapat exposure lebih, terus dapat engagement yang bagus. Terus tapi nggak ada bayarannya. Tapi ya kamu bisa juga nemenin si Pion ini. Ya oke. Oh ya mau, boleh. Waktu itu eventnya itu Telkomsel. Indonesian Games Championship 2018. Oh besar itu, event besar. Event besar. Di situ aku main 2 hari. Nggak dibayar 2 hari. Wow capeknya. 2 hari. Capek mikir, capek fisik ya. Dan dadaan lagi hari H itu pihak lain dari line Getrich itu minta dibikinin kayak waktu aku main ditambahin kayak ini nih apa? Kan lain kan kalau Getrich kan ada ngocok dadu tuh. 5 suara-suara uniknya gitu kan. Nah itu dimasukin dalam lagu. Dadaan. Hamin berapa jam?
Request sampai gitu, dan aku nggak dibayar dapat apa-apa, nggak dibayar dengan uang gitu, tapi dibayar dengan value yang lain. Itu negosiasi yang masih bisa kan, maksudnya kalian ya kalau mau nego-nego ya nego lah gitu, tapi ya jangan oh ya udah mas, terus tahu-tahu di belakang ngomongin jelek ini Gibah lagi dijelekin tuh ya itulah gitu. Maksudku gitu sih, mau nambahin poin-poin itu sih. Ada lagi untuk baik untuk inspirasi ataupun hal-hal lainnya dari Mas Sadam? Yang Buat yang mau terjun ke DJ atau apapun untuk Bisa nggak belajar? atau dibuatkan lagu nih? Buka kelas nggak? Lagi tutup kelas. Lagi tutup kelas. Tapi biasanya buka. Kalau dulu aku buka. Dikunci nggak itu? Dikunci. Dikunci. Sekarang dikunci. Kalau dulu dibuka. Tapi saya punya kunci ini, ada kunci motor. Jadi kalau pesanku sih gini sih, mau nambahin pesan pesen es teh. Sama nasi telur. Apalagi? Pesanku ini sih buat teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia DJ dan musik produce, jangan nyerah, jangan gampang nyerah. Kalau passion kalian di situ ya lakuin aja, pasti kalian bakal fun di situ. Jangan mikirin omongan orang lain, karena di situ yang ngelakuin kan diri kalian sendiri, yang nikmatin juga bakal diri kalian sendiri. Orang lain itu bonus anggaplah. Kalau kalian fun, kalian bahagia di situ, orang lain bakal ikut bahagia kok gitu. Tapi kalau kalian kemakan omongan orang yang merendahkan kalian atau bikin kalian down, ya kalian juga bakal ikut down dan itu bakal berimbas jelek ke kalian gitu. Itu sih, jangan nyerah intinya. Jangan nyerah. Karena musik producing itu banyak lika-likunya gitu. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi karena kita harus nggak cuma belajar satu genre, kita harus belajar banyak genre. Nah, tahan dulu, itu bisa untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya di podcast selanjutnya, karena kita saja udah 2 episode nih ya Mas Adam ya. Nanti bosen nih sahabat-sahabat lu. Besok lah, segmen besoknya yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, kita deepkan lagi. Oke. Layaknya gunung es. Oke, sekian dulu Mas Cu, Mas Adam, terima kasih kesempatannya, waktunya. Sampai jumpa di lain hari, di lain podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.